Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Irma. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai preoperatif medicine. Kedokteran preoperatif atau preoperatif medicine ini sendiri merupakan suatu subspesialisasi yang bersifat multidisiplin yang terdiri dari praktisi yang dapat secara efektif mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan medis kompleks pasien dengan resiko tertentu dari efek samping perawatan bedah dari sebelum, selama, dan setelah operasi. Terdiri dari periode preoperatif, periode durante operasi, dan periode pasca operatif. Untuk video ini, saya akan mempresentasikan khusus mengenai periode preoperatif. Dimulai dari evaluasi pra-anestesia yang memiliki tujuan untuk mengetahui status fisik pasien praoperatif, untuk mengetahui dan menganalisis jenis operasi, memilih jenis atau teknik anestesia yang sesuai, untuk meramalkan penyulit yang mungkin dapat terjadi selama operasi atau pasca bedah, serta untuk mempersiapkan alat atau obat guna menangani penyulit yang diramalkan. Waktu evaluasinya sendiri, pada kasus bedah elektif, evaluasi dilakukan pertama kali beberapa hari sebelum operasi. Kemudian dilakukan evaluasi ulang sehari sebelum operasi. Kemudian pada pagi hari menjelang pasien dikirim ke kamar operasi, kembali dilakukan evaluasi ulang. Dan evaluasi terakhir dilakukan di kamar persiapan. Sementara pada kasus bedah darurat, evaluasi dilakukan saat itu juga di ruang persiapan operasi instalasi rawat darurat mengingat keterbatasan waktu. Evaluasi ini sendiri terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi, dan koreksi terhadap kelainan fungsi organ vital, serta menentukan prognosis pasien perioperatif. Anamnesisnya sendiri terdiri dari identitas pasien, anamnesis khusus yang berkaitan dengan penyakit bedah yang mungkin menimbulkan gangguan fungsi sistem organ, anamnesis umum, meliputi riwayat penyakit sistemik yang pernah atau sedang diderita oleh pasien yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh anestesia. Riwayat pemakaian obat yang telah digunakan ataupun sedang digunakan yang mungkin dapat berinteraksi dengan obat anestesia. Riwayat operasi atau anestesia terdahulu, di mana di sini ditanyakan apakah terdapat komplikasi pada proses anestesia sebelumnya. Kemudian ditanyakan juga mengenai riwayat kebiasaan buruk pasien seperti perokok, peminum minuman keras atau alkohol, dan pemakai obat-obat terlarang seperti obat-obat yang bersifat sedatif dan narkotik. Kemudian riwayat alergi obat atau yang lain. Pemeriksaan fisik ini sendiri terdiri dari pemeriksaan atau pengukuran status present serta pemeriksaan fisik umum. Pemeriksaan status present meliputi pemeriksaan kesadaran, frekuensi nafas, tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan body mass index. Kemudian pemeriksaan fisik umum meliputi pemeriksaan psikis, pemeriksaan saraf, pemeriksaan respirasi, pemeriksaan hemodinamik, gastrointestinal, hepatobiliar, urogenital dan saluran kencing, metabolik dan endokrin, pemeriksaan otot rangka, dan integumen. Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus, di mana pada pemeriksaan rutin biasanya pada kasus operasi yang ringan dan sedang dilakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin. Pemeriksaan khusus sendiri biasanya dilakukan pada kasus operasi besar, seperti pemeriksaan laboratorium lengkap, pemeriksaan radiologi, evaluasi kardiologi yang terutama pada pasien dengan usia di atas 35 tahun, serta pemeriksaan spirometri pada pasien yang menderita PPOK. Konsultasi dan koreksi terhadap kelainan fungsi organ vital. Konsultasi dilakukan apabila dijumpai gangguan fungsi organ, baik bersifat kronis ataupun akut yang dapat mengganggu kelancaran anestesi dan pembedahan, atau kemungkinan kondisi tersebut dapat diperberat oleh anestesi dan pembedahan. Koreksi terhadap gangguan sistem organ prabedah dilakukan pada kasus bedah elektif, di mana koreksi dapat dilakukan secara mandiri
oleh staf medis fungsional yang menangani pasien atau bersama-sama dengan staf medis lain yang bertindak sebagai konsultan di bangsal. Pada kasus bedah darurat, koreksi dapat dilakukan secara bersama-sama di ruang resusitasi IRD atau di kamar operasi IRD sesuai dengan kedaruratan medis yang diderita pasien. Selanjutnya, menentukan prognosis pasien perioperatif ditentukan berdasarkan evaluasi sebelumnya yang kemudian diklasifikasi menurut klasifikasi status fisik pra-anestesia berdasarkan American Society of Anesthesiologists atau ASA yang memiliki 6 grade, di mana pada grade pertama, pasien penyakit bedah yang tidak disertai dengan penyakit sistemik. Grade kedua, pasien penyakit bedah yang disertai penyakit sistemik ringan sampai sedang. Yang grade ketiga, pasien penyakit bedah disertai penyakit sistemik berat akibat berbagai penyebab yang tidak mengancam nyawa. Kemudian grade keempat, pasien penyakit bedah disertai sistemik berat yang secara langsung dapat mengancam kehidupan pasien. Kemudian grade kelimanya sendiri merupakan pasien penyakit bedah yang disertai dengan penyakit sistemik berat yang sudah tidak dapat ditolong lagi, di mana pasien pada grade ini baik dioperasi maupun tidak dioperasi dalam 24 jam pasien dapat meninggal. Kemudian grade ke-6 adalah pasien dengan kematian batang otak yang organ-organnya kemudian akan didonorkan. Untuk pasien dengan tindakan pembedahan darurat, maka akan dicantumkan huruf E yang melambangkan emergency di belakang angka status fisik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas persiapan pra-anestesia, di mana persiapan pra-anestesia ini sendiri dapat dilakukan di poliklinik, di ruang perawatan, di ruang persiapan instalasi bedah sentral, serta di kamar operasi. Persiapan di poliklinik dan di rumah untuk pasien rawat jalan. Pertama, persiapan psikis. Jadi, kita memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya mengenai rencana anestesi dan pembedahan yang direncanakan. Kemudian, melakukan persiapan fisik, yakni dengan menginformasikan kepada pasien untuk menghentikan kebiasaan merokok, minum minuman keras atau alkohol, serta mengkonsumsi obat-obatan tertentu minimal 2 minggu sebelum anestesia atau minimal sejak dimulai evaluasi pertama kali di poliklinik. Kemudian kita juga menginformasikan kepada pasien untuk melepas segala macam protesis dan aksesoris, untuk tidak menggunakan kosmetik seperti cat kuku ataupun cat bibir serta puasa. Selanjutnya, kita juga menyarankan kepada pasien untuk mengajak ikut salah satu wali atau baik itu keluarga maupun teman untuk mendampingi selama mengikuti rangkaian prosedur pembedahan hingga saat kembali pulang. Kemudian membuat surat persetujuan tindakan medik. Surat persetujuan tindakan medik ini sendiri dibuat setelah pasien tiba di ruang penerimaan pasien rawat jalan. Pada pasien dewasa, surat persetujuan tindakan medik ini dapat dibuat sendiri dengan menandatangani formulir yang sudah tersedia pada bendel catatan medik dan disaksikan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu. Namun, pada pasien bayi, anak-anak, dan orang tua, surat persetujuan tindakan medik dibuat oleh salah satu anggota keluarganya yang menanggung dan juga disaksikan oleh petugas yang ditunjuk. Kemudian persiapan selanjutnya adalah mengganti pakaian yang dipakai dari rumah dengan pakaian khusus kamar operasi. Selanjutnya, persiapan di ruang perawatan. Persiapan psikis yang dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya mengenai rencana anestesia dan pembedahan yang direncanakan. Kemudian kita dapat memberikan obat sedatif pada pasien yang mengalami stres yang berlebihan atau pada pasien yang tidak kooperatif seperti pasien pediatri atau anak-anak. Kemudian pemberian obat sedatif ini sendiri dapat kita lakukan melalui oral ataupun rektal, di mana melalui oral dapat dilakukan pada malam hari menjelang tidur dan pagi hari sekitar 60-90 menit sebelum menuju ruang instalasi bedah sentral. Pada pemberian obat sedatif yang melalui rektal biasanya khusus pada pasien pediatri.
dilakukan pada pagi hari sebelum ke instalasi bedah sentral. Selanjutnya, persiapan fisiknya adalah dengan menginformasikan kepada pasien untuk menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu minimal 2 minggu sebelum anestesia atau minimal dimulai sejak evaluasi pertama di poliklinik. Kita juga menginformasikan kepada pasien untuk melepas segala macam protesis dan aksesoris, tidak menggunakan kosmetik atau cat kuku dan cat bibir, program puasa untuk pengosongan lambung, serta pasien dimandikan di pagi hari menjelang ke kamar bedah dan apabila diperlukan dapat diisi label. Kemudian, membuat surat persetujuan tindakan medik pada pasien yang dewasa dan sadar dapat dibuat sendiri dengan menandatangani formulir yang sudah tersedia pada bendel catatan medik dan disaksikan oleh kepala ruangan tempat pasien tersebut dirawat. Pada pasien bayi, anak-anak, orang tua, ataupun pasien yang tidak sadar, surat persetujuan tindakan medik dapat dibuat oleh salah satu anggota keluarganya yang menanggung dan juga disaksikan oleh kepala ruangan. Persiapan khusus pra-anestesia yang dilakukan adalah koreksi terhadap kelainan sistemik yang dijumpai saat evaluasi praoperatif, misalnya dengan melakukan transfusi, dialisis, fisioterapi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan prosedur tetap tata laksana penyakit yang diderita pasien. Selanjutnya adalah persiapan di ruang persiapan instalasi bedah sentral atau IBS, di mana di ruangan ini dilakukan evaluasi status present dan catatan medik pasien serta perlengkapan lainnya. Kemudian dilakukan konsultasi di tempat apabila diperlukan, mengganti pakaian pasien dengan pakaian khusus kamar operasi, memberikan premedikasi serta memasang infus. Premedikasi sendiri merupakan tindakan pemberian obat-obat pendahuluan dalam rangka pelaksanaan anestesia. Tujuannya adalah untuk menimbulkan suasana nyaman bagi pasien, memudahkan dan memperlancar induksi, mengurangi dosis obat anestesia untuk menekan refleks-refleks yang tidak diinginkan, serta menekan dan mengurangi sekresi kelenjar. Berikut adalah jenis-jenis obat yang dapat digunakan sebagai premedikasi. Pemberian premedikasi sendiri dapat dilakukan melalui suntikan intramuskular 30-45 menit sebelum induksi anestesia, serta dengan suntikan intravena 5-10 menit sebelum induksi anestesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persiapan di kamar operasi, di mana persiapannya meliputi meja operasi dengan aksesoris yang diperlukan, kemudian mempersiapkan mesin anestesia dengan sistem aliran gasnya, mempersiapkan alat-alat resusitasi seperti alat bantu nafas, laryngoskop, pipa jalan nafas, alat isap, defibrilator, dan lain-lain. Kemudian mempersiapkan obat-obat anestesia yang diperlukan, kemudian mempersiapkan obat-obat resusitasi seperti adrenalin, atropin, aminofilin, natrium bikarbonat, mempersiapkan tiang infus, plester, dan lain-lain, mempersiapkan alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, dan EKG dipasang. Kemudian mempersiapkan alat-alat pantau yang lain yang dipasang sesuai dengan indikasi pasien, misalnya pulse oximeter dan kapnograf. Mempersiapkan kartu catatan medik anestesia, serta mempersiapkan selimut penghangat khusus untuk bayi dan pasien orang tua. Demikian presentasi saya mengenai periode preoperatif. Terima kasih.